Halo adik, kalian putra-putri PNS, apakah bisa mendaftar KIP kuliah tahun 2023? Atau kalian ingin mendaftar tapi tidak tahu minimal penghasilan orang tua yang diakomodir oleh KIP kuliah? Untuk selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Dada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas apakah putra-putri PNS atau aparatur negara bisa mendaftar KIP kuliah. Atau mungkin kalau kalian ingin mendaftar tapi terbayang-bayang penghasilan orang tua saya kira-kira diakomodir nggak? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan apakah putra-putri PNS bisa mendaftar KIPK. Atau mungkin berapa sih penghasilan rata-rata untuk bisa termenuhi atau terverifikasi oleh Puslakti Kemendikbud selaku operator dari KIPK. Mungkin ini adalah informasi yang sangat penting bagi adik-adik yang saat ini kelas 12 SMA yang nanti sudah ingin atau mungkin punya keinginan mendaftar KIPK karena dirasa kemampuan penghasilan orang tuanya dirasa tidak mampu ya adik-adik. Adik-adik perlu diketahui sebelum saya informasikan seputar boleh nggaknya putra-putri PNS mendaftar di KIP kuliah, alangkah baiknya akan saya sampaikan setidaknya 5 persyaratan utama adik-adik bisa ditasbihkan atau diputuskan menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, adik-adik, ini menjadi patokan dari Puslaki Kemendikbud dan masing-masing PTN untuk bisa memverifikasi adik-adik pejuang kampus khususnya untuk menerima atau mendapatkan bantuan dari KIPK. Karena memang bantuan KIPK nanti mengakomodir dari mulai biaya hidup sampai selesai dan biaya SPP sampai selesai. Tentunya secara normal bagi adik-adik yang kurang mampu ini sangat membantu secara perekonomian. Nah, untuk lebih jelasnya persyaratan utamanya apa saja? Yang pertama, siswa-siswi yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau kita kenal dengan PIP mulai dari SD, SMP, SMA. Maka ini akan menjadi hal yang paling diutamakan atau paling direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan KIPK kuliah. Kemudian yang kedua adalah siswa-siswi yang terdaftar penerima bantuan PKH dari Kemensos ya adik-adik. Biasanya ini adik-adik akan mendapatkan panggilan dari pendamping PKH-nya di daerah masing-masing dan biasanya juga punya kartu yang biasanya adik-adik juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup dan biasanya juga sembako untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, yang nomor 2 ini juga direkomendasikan dan diprioritaskan untuk menerima beasiswa KIP kuliah. Kemudian yang ketiga adalah penerima KKS atau Kartu Kesejahteraan yang diterbitkan oleh Kemensos melalui desa adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik jika nanti sudah menjadi penerima KKS, di situ pasti akan mendapatkan banyak bantuan, program-program bantuan dari Kemensos melalui biasanya dari kantor pos, kemudian melalui informasi dari masing-masing desa adik-adik. Kemudian yang keempat adalah adik-adik terdata di DTKS atau data terpadu dari Kemensos Republik Indonesia. Nah, data ini biasanya nanti adik-adik bisa direkomendasikan oleh sekolah atau mungkin adik-adik bisa merekomendasikan dirinya sendiri yang nantinya difasilitasi oleh desa, kemudian dengan bupati, selanjutnya akan terverifikasi dan terbit nomor dari DTKS. Nah, jadi 4 ini yang menjadi poin penting dari syarat utama penerima KIP kuliah. Kemudian yang nomor 5 adalah adik-adik yang mulai dari SD, SMP terdaftar atau adik-adik tinggal di panti asuhan yang biasanya banyak faktor, bisa karena memang bapak ibunya sudah meninggal atau mungkin dikarenakan secara ekonomi tidak mampu. Makanya biasanya ditampung di panti sosial. Ini juga akan direkomendasikan untuk mendapatkan KIPK adik-adik.
Kemudian jika lima-limanya ini adik-adik tidak terdaftar atau tidak masuk di kategori 5 ini, maka yang diperhatikan oleh Puslakti Kemendikbud, kemudian panitia KIPK dan masing-masing PTN menghitung penghasilan gabungan dari kedua orang tuanya tidak lebih dari 4 juta. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, juga dianalisa kalau misalnya penghasilan kedua orang tuanya lebih 4 juta, tapi ketika dibagi dengan pembiayaan sekolah, kemudian mungkin ada saudaranya yang sakit atau mungkin anaknya banyak dari keluarga tersebut, tidak lebih dari 750.000 sisanya. Ini juga menjadi patokan penerima KIPK di poin terakhir, adik-adik. Lalu dari pertanyaan yang dari awal, Kak, kalau misalnya Bapak Ibu saya PNS, kira-kira bisa diakomodir nggak dari KIPK? Sesuai dengan buku panduan KIP kuliah di tahun 2022 kemarin, yang tentunya di tahun 2023 besok, mungkin di bulan Desember sudah akan terbit. Tidak disebutkan bahwa anak PNS tidak boleh mengikuti KIPK. Yang menjadi barometer berarti jelas 5 kategori tadi dan penghasilan orang tua. Makanya yang perlu diperhatikan adalah jika penghasilannya misalnya bapaknya saja yang PNS yang 1 bulannya 3 juta, ibunya tidak bekerja, maka otomatis bisa mengajukan KIPK. Atau mungkin ibunya saja yang seorang PNS, penghasilannya tidak lebih dari 4 juta kotor, maka juga bisa mengajukan KIPK. Karena memang rumor di luar sana banyak siswa-siswi yang mereka sudah insecure atau misalnya mereka itu tidak pede bahwa mereka bapak ibunya PNS, tetapi Puslakti Kemendikbud dan Kemenristek selaku dari penyalur dari KIPK, mereka tentunya akan sangat selektif, adik-adik. Memang kebanyakan dari PNS memang penghasilannya lebih dari 4 juta, namun jika PNS-nya baru itu biasanya tidak lebih dari 4 juta, dan kemudian biasanya kalau anggota keluarganya banyak, otomatis biaya hidupnya jauh lebih banyak. Jadi bagi adik-adik yang notabene putra-putri PNS masih bisa mendaftar di KIPK tahun 2023 besok melalui jalur SNBP, SNBT maupun di seleksi mandiri. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik pejuang kampus khususnya, dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan di segala aktivitas. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.